minggu jelang masa mudik Lebaran 2024, pihak Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas arus mudik. Terdapat 3 rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan, yaitu one way, kontraflow, dan juga pemberlakuan ganjil genap. PT Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik 6 April mendatang akan ada sekitar 259.000 kendaraan yang membadati jalan tol. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti dalam jumpa pers Rabu kemarin. Sementara itu untuk data total yang akan keluar Jakarta diperkirakan mencapai 1,86 juta melalui 4 gerbang tol. Diprediksi arus mudik akan terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April 2024, sedangkan arus balik pada 13 hingga 16 April 2024. Informasi selengkapnya terkait dengan rekayasa lalu lintas mudik Lebaran 2024 sudah ada jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Hani Revelino yang akan melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Utama atau Cikatama. Selamat siang, Sela. Bagaimana rekayasa lalu lintas sekaligus skema arus mudik yang akan diterapkan untuk menghindari terjadinya kemacetan dan penumpukan volume kendaraan pemudik? Dari dulu ya, Bang. Ya, Didis dan juga pemirsa, memang dari pihak Jasa Marga ini telah bekerja sama dengan Ditlantas, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk perjalanan mudik tahun ini. Nantinya akan ada 3 rekayasa lalu lintas yang diberlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni one way atau pemberlakuan perjalanan satu arah. Kemudian yang kedua ada kontraflow, yakni menggunakan satu bagian dari sisi yang berlawanan nanti menyesuaikan dengan jam yang diatur. Dan yang ketiga pemberlakuan ganjil genap, yang mana ini apabila tanggal perjalanan mudik Anda ini ganjil, apabila perjalanan mudik Anda ini ganjil, nomor plat Anda juga harus ganjil. Namun ketika Anda memiliki nomor plat itu sendiri genap, maka lebih baik Anda melakukan perjalanan di tanggal genap. Dan jika dilihat dari kondisinya saat ini di pintu tol Cikatama belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sini. Dan dari informasi petugas yang berjaga, pemberlakuan rekayasa lalu lintas memang masih menunggu arahan dari pihak Jasa Marga Pusat. Namun untuk di gerbang tol Cikatama sendiri memang sudah bersiap apabila mendapatkan arahan tersebut. Dan karena memang juga ini proses rekayasa lalu lintas untuk arus mudik bersifat situasional, jadi memang masih menunggu kondisi di lapangan seperti apa. Untuk prediksinya sendiri nih Didis, untuk arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 5 sampai 8 April dari barat ke arah timur, yaitu dari kawasan Jakarta menuju ke arah Jawa Barat, ke Jawa Tengah, hingga juga nantinya ke Jawa Timur. Dan diprediksi juga akan terjadi penumpukan di tol Cipali hingga di KM 414 Kali Kangkung. Untuk pemberlakuannya sendiri di arus mudik pemberlakuan satu arah begitu atau one way ini pada tanggal 5 April pukul 2 siang hingga ke 7 April secara non-stop atau secara 24 jam full. Selanjutnya pada 8 dan 9 April ini akan diberlakukan one way sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Untuk kontraflow-nya sendiri ini akan juga berlaku pada 5 sampai 11 April. Sedangkan untuk ganjil genapnya akan diberlakukan pada tanggal 5, 8, dan 9 mulai dari tol dalam kota hingga Kali Kangkung. Untuk arus baliknya sendiri akan diprediksi terjadi pada tanggal 13 sampai 16 April, yang mana nantinya akan diberlakukan one way pada tanggal 12 April sejak pukul 2 siang hingga pukul 12 malam. Kemudian nantinya di tanggal 13 April juga akan diberlakukan one way pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Kontraflow-nya juga memang masih akan menyesuaikan dari tanggal 12 sampai 16 April. Dan untuk di gerbang tol Cikatama ini sendiri nantinya akan dibuka ke-30 gerbang tol ini akan dibuka. 15 menuju masuk 15 masuk ke Jakarta, baik juga 15 yang keluar dari kawasan Jakarta. Dari pihak Jasa Marga sendiri memang
telah menyiapkan sejumlah antisipasi dan tentunya terus mengimbau kepada masyarakat begitu untuk mempersiapkan perjalanan mudik mereka, diantaranya mempersiapkan kendaraan, kemudian juga kondisi kendaraannya, terus mempersiapkan saldo karena memang permasalahan saldo ini sering sekali terjadi gitu ketika saldonya kurang. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk mempersiapkan lebih dahulu dan menghitung jumlah dari perjalanan mereka. Ini bisa menggunakan aplikasi Travoy yang disediakan oleh pihak Jasa Marga. Selain itu juga pihak Jasa Marga dari Kementerian Perhubungan juga nantinya akan memberlakukan diskon-diskon perjalanan tol. Untuk apa? Untuk mengajak masyarakat tidak melakukan perjalanan di jam-jam yang ramai gitu, di jam-jam yang mendekati puncak arus mudik, sehingga ini menjadi antisipasi untuk mengurangi penumpukan kendaraan di tol selama perjalanan arus mudik. Sementara demikian, kembali ke Anda, Didis. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Haniel Revelino. Selamat bertugas kembali. Ya, sesuai dengan surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Kakor Polri dan juga Dirjen Bina Marga pada tanggal 5 Maret 2024 terdapat sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. Adapun penerapan rekayasa lalu lintas ini berlaku untuk arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024.